Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Eka Prayuda, nomor induk mahasiswa 191217286, kelas Hukum 2019 A sore. Saya di sini akan mempresentasikan tentang refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum yang muncul mulai dari pada masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak dilaksanakan. Kedaulatan di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan suatu negara, dengan kata lain, pemerintahan demokrasi di tangan rakyat yang mengandung arti tiga hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintahan di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dalam struktur pemerintahan. Penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dan pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Bagi negara demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu serta memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Saat ini para pembentuk undang-undang juga tengah mempersiapkan undang-undang yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara, daerah maupun badan legislatif yang ada di daerah maupun di pusat, yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berhasil tidaknya pemilu bisa dilihat dari sisa proses dan hasil. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas luber dan jurdil benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah seperti ini, rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. Putusan menyerentakkan pilpres dengan pemilu legislatif merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja dari aspek manajemen penyelenggaraan dan upaya menjaga kemurnian hak pilih dalam pemilu, desain keserentakan memang memiliki masalah tersendiri. Keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan, sebab keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagai yang dimaksud MK. Masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak pada tahun 2019 memakan banyak korban dengan sistem 5 kotak yang menambah beban kerja petugas. Akan tetapi, apabila tidak diserentakkan, pemilihan umum akan berakibat pula pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta
agenda pembangunan. Karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPR, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.